Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi mengenai akreditasi 2024. Seperti apa alurnya dan seperti apa persiapannya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis kolom komentar, dan jangan lupa share seluas-luasnya video ini agar bermanfaat untuk rekan-rekan yang mau diakreditasi tahun 2024. Baik, langsung saja Bapak Ibu semuanya. Nah, sekitar 2 pekan yang lalu sudah keluar salinan ya dari kementerian terkait dengan instrumen akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, adapun poin-poinnya ya di sini bisa dibaca ya. Nah, saya akan bandingkan dengan 2023 di mana sih letak perbedaannya. Nah, kalau kita baca lebih mendalam mengenai instrumen akreditasi tahun 2024 ini. Nah, ini jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Ada yang memang sudah dapat file ini, ada yang belum. Bagi yang belum mau file ini nanti silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini akreditasi untuk PAUD ya, bukan SD. Misalkan Bapak Ibu semua bertugasnya di SD, bukan ini instrumennya, tetapi instrumennya yang satu lagi yang di bawahnya. Nah, di sini semua lengkap. Nah, instrumen akreditasi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau bentuk lainnya sederajat. Nah, instrumen akreditasi ini terdiri dari 4 komponen. Nah, kurang lebih hampir sama dengan sebelumnya, 4 komponen. Nah, saya punya perbandingan. Nah, yang pertama adalah di sini yang tahun sebelumnya mutu lulusan. Nah, ini kita lihat, tapi di sini bahasanya bukan langsung tertulis mutu lulusan, mutu ini, mutu itu. Nah, ada 4 komponen. Jadi sebenarnya isinya nanti sama saja. Nanti saya coba kita breakdown ya satu persatu. Nah, yaitu kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ini komponen 1. Kepemimpinan kepala satuan pendidikan, kemudian iklim lingkungan belajar dan kompetensi hasil pembelajaran atau lulusan. Nah, kurang lebih hampir sama, hanya berbeda redaksi. Nah, pada komponen 1, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran dan berpusat pada peserta didik. Ini berarti kalau kita samakan ya dengan yang sebelumnya, yaitu adalah mutu guru. Nah, kalau tahun lalu ada mutu lulusan. Nah, kita lihat di sini mutu guru nanti ya. Sebentar. Nah, jadi saya mau mengarahkan. Jadi Bapak Ibu mungkin dengan melihat komponen yang sekarang kok agak lebih simpel gitu terlihatnya poin-poinnya. Tetapi sebenarnya kurang lebih hampir sama yang harus dipersiapkan Bapak Ibu ya. Adapun hal-hal yang atau instrumen yang belum ada di sini dan Bapak Ibu punya, ya silakan disiapkan. Itu lebih bagus. Nah, kita lihat nanti ada mutu. Nah, ini dia. Saya langsung searching. Mutu guru. Ya, kalau di tahun sekarang itu bahasanya adalah komponen saatnya kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran. Itu kurang lebih hampir sama. Nah, poinnya ada 4. Pendidik menyediakan lingkungan sosial emosional bagi peserta didik. Pendidik mengelola kelas. Pendidik mengelola proses pembelajaran. Pendidik memfasilitasi pembelajaran efektif. Ini poin dari komponen 1. 4. Tetapi kalau di tahun lalu itu lebih mendetail. Apa saja? Nah, ini sebenarnya yang harus Bapak Ibu siapkan. Guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif kreatif. Ini butir 19. Mutu guru. Nah, kita cek aja ke bawah. Jadi kalau Bapak Ibu mau file yang tahun 2023 juga silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton dulu videonya sampai habis supaya informasinya utuh yang diterima. Karena nanti di akhir saya akan sampaikan terkait dengan alur ya, seperti apa sih akreditasi di tahun 2024. Nah, berdasarkan ini ya pengalaman di 2023 Bapak Ibu. Nah, ini ada tuh. Jadi poin-poinnya apa untuk RPP? Jelas, level-levelan. Ada level 4, 3, 2, 1. Nanti akan ada sispena. Nah, seperti apa lagi itu sispena? Nanti akan saya jelaskan. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Nah, di sini ada poin-poinnya butir-butirnya lebih mendetail. Ada wawancara.
Nah, butir 20 melakukan evaluasi di refleksi. Nah, ini Bapak Ibu harus siapkan file ini, dokumen ini, instrumen ini. Nah, telah dokumen, ya kan? Nah, ini intinya saya sudah buat ya, nanti saya sudah siapkan maksudnya butir-butir ini untuk Bapak Ibu yang membutuhkan. Nah, sekarang saya lanjut lagi di sini. Nah, kemudian komponen 2, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Poinnya nomor 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seakan-akan cuma 5 poin itu. Jadi yang disiapkan 5 instrumen itu misalkan ya. Bapak Ibu berpendapat seperti itu. Tidak. Sebenarnya kalau kita mau pecah lagi, kita breakdown lagi banyak ya. Di sini kepala sekolah menerapkan budaya refleksi, kepala sekolah menghadirkan layanan belajar, memastikan pengelolaan anggaran dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di tahun 2023 masuknya adalah ke mutu manajemen. Nah, manajemen. Ini masuknya ke poin yang tadi Bapak Ibu. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Jadi ini saya coba karena berdasarkan pengalaman akreditasi tahun lalu, jadi saya coba berbagi dengan Bapak Ibu yang akreditasi tahun ini ya. Nah, komponen 2 itu berarti masuknya ke manajemen sekolah. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, TU, operator. Nah, ini biasanya bagian dari manajemen sekolah ya. Nah, butir-butir apa saja ini? Mengimplementasikan ke visi misi ya. Nah, seperti apa nanti file-filenya Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar ya. Misalkan masih ada yang terlalu umum, Pak Teguh ingin bertanya, ini poin butir 25 atau 24 ini misalkan apa. Nah, jadi yang tahun lalu itu ada, kalau di breakdown itu ada 36 butir Bapak Ibu ya. Yang 35 umum, 1 itu kekhasan atau kekhususan. Nah, ini butir tadi mulai dari 23 ya sampai 30 sampai berapa ya, nanti kita lihat itu adalah bagian dari manajemen. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini mewujudkan pembelajaran bermutu. Seperti apa file-filenya? Bisa tulis di kolom komentar. Makanya saya bilang nonton video ini nanti akan saya berbagi dengan Bapak Ibu semua yang akan diakreditasi sekolahnya tahun ini. Kemudian komponen ketiga, iklim lingkungan belajar. Itu berarti tahun lalu ada nggak? Ini kan di sini sedikit banget ya kan, cuman 5 poin ya kan. Nah, di sini adalah, coba kita lihat kita searching Bapak Ibu. Nah, mutu proses pembelajaran. Nah, jadi ada yang ketiga ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Tadi yang pertama adalah kalau di sana di yang terbaru ya di tahun 2024 itu adalah mutu guru ya Bapak Ibu. Nih, mutu guru. Tadi sudah saya sampaikan ya, ini masukkan mutu guru. Yang kedua, mutu manajemen. Yang ketiga, ini adalah mutu proses pembelajaran, iklim lingkungan belajar. Ya, kalau jadi ini, jadi bagi PB yang tahun lalu belum akreditasi kan mungkin belum mengetahui poin-poin ini. Nah, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit bocoran paling enggak untuk persiapan Bapak Ibu di tahun 2024. Nah, poin mulai 12 sampai sekian nanti. Jadi intinya totalnya dari 4 komponen itu di tahun 2023 itu 36 butir. Ya, ini udah semua terrangkum semua 8 SNP, Standar Nasional Pendidikan itu sudah terangkum dari poin dari komponen 1 sampai komponen 4, dari butir 1 sampai butir 36. Ya. Proses pembelajaran secara aktif seperti apa? Di sini capaian kerjanya tadi. Ini petunjuk teknisnya ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, kalau ingin nanya ini poin butir 12, 13, 14 itu filenya seperti apa, bentuk apa Teguh, bisa tulis di kolom komentar. Ya. Nah, ini ada detail pengumpulan data wawancara. Nanti akan ada ketika visitasi, ada formnya, kurang lebih ada spillnya untuk apa saja pertanyaan yang akan diberikan. Nah,
Yang terakhir Bapak Ibu di tahun 2024 komponen adalah cuman nggak ada rinciannya. Intinya ada kompetensi hasil pembelajaran lulusan atau peserta didik. Berarti masuknya di sini adalah mutu lulusan kalau tahun 2023. Jadi kalau saya bisa membaginya dari komponen-komponen yang ada sekarang, ya seperti ini dengan dibandingkan 2023. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Hanya komponen aja diringkas, seakan-akan lebih ringkas, tapi Bapak Ibu tetap harus mempersiapkan banyak ya. Apa saja yang harus disiapkan, butir kinerja inti ya. Nah, untuk lulusan mudah-mudahan sih nanti dapat ada edaran lagi yang lebih rinci lagi tahun ini, saya belum tahu. Jadi sekedar diketahui bersama bahwa paling cepat sosialisasi akreditasi 2024 itu dilakukan bulan Juli ini paling cepat. Karena kemarin infonya di akhir Juni itu para asesor mungkin sedang BIMTEK atau diklat ya, terkait dengan persiapan akreditasi 2024 ini. Nah, paling cepat jadi Juli ini, nggak tahu di minggu pertama, di minggu awal, tengah atau akhir akan ada sosialisasi. Jadi dari sekarang Bapak Ibu disiapkan ya. Meskipun sekolah sedang liburan, paling nggak dibagi tim kerja. Nah, setelah mengetahui butir-butir ini, Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu guru yang melihat video ini, langsung harapannya ketika saya menyampaikan ini langsung mempersiapkan tim kerjanya. Jadi paling nggak membagi 4 tim ini, mutu guru, mutu manajemen, mutu proses pembelajaran atau mutu pembelajaran, kemudian mutu lulusan. Langsung dibagi 4 tim ini untuk mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan. Nah, berdasarkan kebijakan akreditasi tahun lalu, ya nanti akan ada ini Bapak Ibu, akan ada sosialisasi. Jadi yang pertama itu adalah Zoom, undangan Zoom untuk seluruh sekolah yang akan diakreditasi 2024 ya. Kemudian sebentar Bapak Ibu. Nah. Nah, ini oh iya. Ini akreditasi 24. Nah ini dia. Saya ingin memberitahu. Jadi nanti alurnya adalah mungkin di bulan Juli ini akan ada undangan surat ya bagi Bapak Ibu yang sekolahnya habis akreditasi di tahun 2024 ini ya. Yang kedua, Bapak Ibu akan disosialisasikan alurnya seperti apa, pendaftarannya di mana, seperti apa saja yang harus diupload ya. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu akan mendapatkan surat ya mengenai apa atau enggak. Nah, jadi berdasarkan paparan tahun lalu ya Bapak Ibu ya, tapi kurang lebih pasti hampir sama. Nah ini butirnya yang tadi saya sampaikan tahun 2023 kemarin. Nah ini mungkin Bapak Ibu nanti akan dijelaskan ketika sosialisasi. Ada yang namanya IPM, IPR. Apa itu? Nah nanti di Sispena. Nah jadi semua nanti mungkin Bapak Ibu tetap akan di Sispena ya, sistem pendataan ya, atau pendaftaran atau akreditasi ya. Nah ini loginnya. Kita kalau mau buka boleh silakan tulis aja Sispena. Nah misalkan Bapak Ibu merasa sekolahnya nggak pernah buka, ya nanti akan ada sosialisasi apa saja, apa akan dijelaskan akunnya itu seperti. Nah ini tampilannya. Biasanya kalau pertama itu username dan passwordnya adalah NPSN Bapak Ibu. Tapi lebih jelasnya nanti akan ada sosialisasi dari Ban SMDKI. Nah saya kembali lagi ke sini. Nah, ini Bapak Ibu, ya, tampilannya Sispena di sini. Nanti Bapak Ibu semua akan menggunakan ini, akan akreditasi. Nah, upload berkasnya ya dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, berdasarkan kebijakan tahun lalu itu ada sekitar 700-an ya.
7. Nah, itu ini komponennya. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat, bisa di-screenshot. Mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu guru, mutu manajemen. Dibagi Bapak Ibu tim dari sekarang. Foto-foto, video-video disiapkan dari sekarang. Dokumentasi itu penting untuk menunjang. Nah, kemudian yang diminta itu 2 atau 3 tahun ke belakang. Jadi disiapkan ya, RPP-nya, silabusnya, prota-prosesnya dan sebagainya. 3 tahun ke belakang. Nah, kemudian sekedar untuk diketahui bersama sebelum saya membacakan kebijakan yang tahun lalu, biasanya di hari pertama jika Bapak Ibu sekolahnya divisitasi ya. Karena nah di sini nih nilainya. Nilainya jika Bapak Ibu ingin mendapat A berarti paling kecil nilainya 91 unggul. Nah, ini saya ingin mau melihat data Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Nah, ini tahun lalu 2023 Bapak Ibu. Totalnya ada berapa tuh? Ya, kurang lebih banyak sekali. Di DKI Jakarta ada yang belum akreditasi, tidak terakreditasi, kadaluarsa, ada yang lanjutan. Nah, sasaran tahun 2023 ini sedikit buat gambaran aja ya Bapak Ibu ya. Nanti 2024 data pastinya belum tahu. 727 sasaran visitasi, tapi kuota yang divisitasi 340. Jadi nggak sampai 50%-nya. Nah, ya mudah-mudahan Bapak Ibu berharap saja, berdoa saja Bapak Ibu yang termasuk tidak divisitasi. Tapi meskipun seperti itu tidak salah untuk Bapak Ibu mempersiapkan. Jadi ketika nanti ada penilaian kinerja kepala sekolah, akreditasi yang berikutnya, Bapak Ibu sudah memberikan atau menyiapkan akreditasi sebelumnya. Jadi mungkin kurang lebih sama tahun 2024. Mungkin nggak sampai 50%-nya karena terkait dengan anggaran. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak divisitasi berarti akan otomatis akreditasinya lanjut. Nah, ini ada yang setahun Bapak Ibu kalau udah tahun lalu ya. Ada yang lanjut diperpanjang, yang sudah A ya berarti A lagi, yang sudah B ya berarti B lagi. Ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi yang divisitasi sekitar 40%-an. Jadi mudah-mudahan 60% itu yang tidak divisitasi, tidak dikunjungi, maksudnya divisitasi itu ya bersyukur ya alhamdulillah. Tapi bagi yang divisitasi juga nggak masalah, jadi persiapan kita. Nah, jadi nanti ketika divisitasi Bapak Ibu hari pertama Bapak Ibu akan dicek dokumen-dokumennya. Jadi kan 2 hari tuh. Nah, sekedar untuk diketahui ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu dicek tuh bisa seharian dengan 2 asesor. Kemudian untuk yang hari kedua itu nanti para asesor akan berpencar untuk masuk ke guru untuk melihat mengajarnya. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan nanti kalau sudah jelas ada jadwalnya. Jadi ada 2 kali Zoom kalau nggak salah Bapak Ibu. Yang pertama tuh Zoom sosialisasi untuk seluruh sekolah sasaran yang akan diakreditasinya habis 2024. Kemudian ada surat lagi nanti mana saja yang akhirnya akan divisitasi, mana saja sekolah yang nggak jadi divisitasi. Nah, nanti akan Zoom lanjutan, sekolah yang akan visitasi akan ada Zoom lanjutan terkait persiapan apa saja yang harus disiapkan sekolah. Nah, ini saya ingin sedikit memberikan gambaran ya di tahun 2023. Jadi seperti itu di hari pertama full periksa dokumen. Di hari kedua akan melihat guru mengajar ya, guru lingkungan sekolah, kemudian wawancara orang tua murid, orang tua siswa dan juga wawancara muridnya. Ya, nah terus bagaimana Pak supaya baik, supaya bagus? Nah, pertama ya disiapkan gurunya untuk siap mengajar karena nggak ada acuan tuh, nggak ada referensi bahwa nanti yang satu melihat guru kelas rendah, yang satu melihat guru kelas tinggi, nggak ada. Bisa saja guru kelas rendah dua-duanya, bisa saja guru kelas tinggi dua-duanya. Nah, kemudian disiapkan tiap kelasnya poster-poster 3 dosa besar pendidikan ya, perundungan, kekerasan seksual dan lain sebagainya itu harus ada di setiap kelas untuk menambah nilai. Ya tentu sarana prasarana yang bersih, rapi, ya PHBS dan lain sebagainya. Kemudian akan ada murid akan diwawancarai juga sampel 4, 5 atau 6 tergantung asesornya. Akan ditanyai mengenai bagaimana di sekolah ini terkait perundungan ya dan lain sebagainya.
akan orang tua siswa juga ada perwakilan sekitar 4 orang tua atau 3 tergantung asesornya, akan ditanyakan tentang sekolah, bagaimana program sekolah, bagaimana kebijakan sekolah dan sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi poin ya akreditasi Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang mudah-mudahan disiapkan Bapak Ibu timnya, jangan bersantai-santai mumpung libur. Bapak Ibu bisa Zoom ya, meskipun liburan. Bapak Ibu kepala sekolah bisa melakukan Zoom dengan guru-gurunya, membagi tugas, membagi tim kerja, tim task force ya, untuk mempersiapkan ini semua, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen, dan mutu lulusan. Nah, ini ya, berdasarkan ini. Jadi kalau Bapak Ibu ini kurang jelas, ini saya bagikan yang tahun lalu lebih jelas butir-butirnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin file ini, sekali lagi tulis kolom komentar nama dan asal sekolahnya supaya saya bisa mengetahui. Dan jika ingin tanya lebih detail lagi, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya balas satu persatu insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu akreditasinya baik, bagus ya, unggul. Dan yang dapat lanjutan 5 tahun alhamdulillah, dapat lanjutan 1 tahun juga alhamdulillah, yang dapat divisitasi juga ya bersyukur saja. Baik, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Itu informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Jika ingin ditanyakan, sekali lagi tulis kolom komentar, dan jangan lupa share video ini agar bermanfaat untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.